Selamat pagi, jemaat yang Kristus Yesus kasihi. Sebelum kita masuk pada ibadah, mohon perhatian jemaat atas beberapa informasi kita di pagi hari ini. Yang pertama, pernikahan kudus pasangan Rivaldi Gilbert Samakori dan Lady Melian Haluruk yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 11 waktu Indonesia Timur. Lalu yang kedua, ibadah perayaan akhir tahun akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022. Yang ketiga, ibadah tahun baru dilaksanakan 1 Januari 2023. Yang berikut, Natal bersama Kampung Piala Dunia akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022. Dan yang terakhir, Natal Nelayan akan dilaksanakan tanggal 29 Desember 2022. Berkenan dengan pengumuman dimaksud, ini merupakan undangan untuk Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tenangkan diri dan kita siap untuk memasuki ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita hendak memulai ibadah Natal kedua. Maka saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri dan mari kita lakukan Rohani 30 ayat 1 dan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Natal kiranya menyertai jemaat sekalian. Kita memuji Tuhan, Rohani 33 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan di surga mencantik rendah, manusia sungguh dan tak tercela, yang
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama dalam pujian dan pengakuan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun Amin. Mari puji Juru Selamat. Jemaat saya menjemput bangkit berdiri, kita bersama-sama mendengar berita pendamaian. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru di hari Natal dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jemaat, kita mendengar hukum Tuhan bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan hukum kasih. Nyanyian yang sama ayat 3 dan 4, alangkah besar kasih. Jadi beri
duduk kembali. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan kepada solo dari Bapak Esra Ayomi untuk memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan memberkati pujian yang disampaikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Di hari Natal yang kedua dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus, kami jemaat GKI Betania dalam ibadah di hari ini, hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 pada Natal kedua. Sikap hati yang sungguh-sungguh mendengar, membaca, dan mengetahui serta memahami dan melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, bahkan jemaat Tuhan, para orang tua yang dengan hati yang tulus membawa anak-anak, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, kita membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23, demikian firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu mereka menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Pujian kepada Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Haleluya.
jemaat yang terkasih, berita sukacita dan berita Natal telah kita dengar. Dan hati kita semua bersuka cita dan kita bersalaman satu dengan yang lain oleh karena kita ada di dalam suasana Natal. Dan pagi hari ini firman Tuhan dengan tema Natal, tantangan dan harapan. Kemarin saya katakan Natal itu dalam bahasa Portugis itu artinya kelahiran. Jadi kelahiran dalam tantangan dan harapan. Itulah tema. Kelahiran dalam tantangan dan harapan. Natal dalam tantangan dan harapan. Bapak, Ibu dan Saudara, para orang tua yang mengantarkan anak-anak serta jemaat Tuhan. Usaha Herodes untuk membunuh Yesus dengan cara Allah, dengan cara bahwa Allah mengizinkan peristiwa ini terjadi. Tetapi Allah melindungi sang bayi dengan menyatakan bahwa ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini. Tuhan mengizinkan orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Yesus, seperti para gembala hanya menggembala domba yang tidak sekolah, yang hanya menggembala. Para orang pintar yang datang dari jauh, dari Persia, dari Iran, untuk menyembah Yesus, bukan orang-orang Israel. Dan peristiwa-peristiwa ini sangat unik, dan ini bukan hanya cerita biasa, tetapi yang telah difirmankan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Hal yang harus kita lihat bahwa Allah memilih Maria dan Yusuf dalam kesederhanaan sebagai orang tua. Mereka tidak punya harta, mereka punya kesederhanaan. Yusuf yang adalah keluarga tukang kayu, tetapi Allah memakai keluarga yang terhina dan juga di mata manusia tidak terpandang. Allah memakai kota Bethlehem yang terkecil dari beribu-ribu bangsa dan juga kota. Dan Bethlehem kota yang kecil. Mari kita merenungkan ini dengan sungguh-sungguh. Dan tantangan yang terjadi adalah Herodes akan membunuh anak-anak bayi di sekitar daerah itu, karena dia kecewa, dia sakit hati karena diperdayakan oleh orang-orang Majus. Ya pasti dia berpikir, saya suruh dong kembali untuk kasih tahu saya di mana bayi itu, kenapa dia tidak datang. Lalu mereka mengikuti jalan lain. Jalan lain yang ditentukan adalah jalan keselamatan bagi Yesus, yang akan menjadi keselamatan bagi umat manusia. Allah memakai dalam bentuk dan tantangan yang dihadapi. Tantangan yang kita baca hari ini, pagi hari ini. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat kepada Yusuf dalam mimpi. Mimpinya yang kedua, bangunlah, ambillah anak itu dan pergilah. Allah tidak membiarkan bayi ini untuk dibunuh. Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria, tetapi Allah melindungi keselamatan untuk umat manusia. Maria dan Yusuf dipakai sebagai orang tua secara jasmani, dan Allah melindungi bayi ini. Tetapi satu hal yang menjadi bagian yang terbaik adalah kerjasama hubungan antara Allah dengan Yusuf dan Maria. Kerjasama yang baik, karena mereka taat kepada Allah, mereka mendengar suara Allah, mereka bangun dan bangkit dan mereka bawa. Ini kerjasama karena apa? Mereka hidup di dalam kuasa Tuhan, mereka taat. Ayat 13, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Lalu di situ dikatakan larilah ke Mesir, tinggallah di sana. Yusuf taat, Yusuf mendengar suara Allah. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Setelah di Mesir dikatakan bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel. Betapa berat tantangan ini. Mereka harus berpindah. Ayat 20 itu mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Israel. Ayat 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi
raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Mereka terus berusaha supaya anak ini dijaga, anak ini selamat. Tanggung jawab orang tua, tetapi bukan tanggung jawab biasa saja, tetapi tanggung jawab ini adalah bagian dari kerjasama taat kepada Tuhan. Orang tua taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bagian yang sangat penting. Mengapa gereja dan juga Alkitab menyampaikan bahwa anak-anak harus dibaptis? Orang-orang tua yang punya tanggung jawab menyelamatkan mereka dari goncangan iblis dan tantangan dunia. Kerjasama artinya ketaatan Yusuf adalah kerjasama. Yusuf bertindak mendengar suara Allah dari penampakan itu. Ini bagian yang sangat penting, yaitu ketaatan. Yang kedua, Allah mungkin mengizinkan hal-hal ini terjadi, kesulitan yang dihadapi dan menimpa kehidupan keluarga kecil ini. Itulah penderitaan orang-orang benar, dan kehendak Tuhan terjadi. Dalam arti kata bahwa sesungguhnya Kristus mengawali hidupnya sebagai seorang pengungsi. Bayi ini dia mengungsi dari kandang, dari Bethlehem. Dia pindah lagi ke Mesir, mau dibunuh, dia pindah lagi ke Israel, dan terus sampai ke Nazaret. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi pemikiran kita yang terbatas, mungkin jauh lebih baik Allah menyingkirkan Herodes supaya anak ini, keluarga ini tenang. Mungkin seperti itu lebih baik, jalan yang terbaik. Tetapi Allah mengizinkan persoalan perjalanan hidup ini. Pernahkah kita merenungkan kita juga seperti Yusuf dan Maria sebagai orang tua? Atau kita mau sulap supaya hidup ini lebih baik tanpa tantangan? Yusuf dan keluarga tidak perlu lari ke Mesir, dan tidak perlu ke Israel, dan tidak perlu ke sana kemari. Persoalan hidup ini terlalu tinggi, dan kadang-kadang ini menjadi alasan untuk anak-anak tidak dibaptis. Karena persoalan menjaga jabatan sebagai ikatan keluarga besar, fam, harga diri, belum bayar mas kawin dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti Herodes yang membunuh sikap dan karakter anak-anak di generasi gereja ini. Tetapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan, setia, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat, mandikan anak-anak pergi sekolah minggu. Bapak dengan mama tidak mandi, anak-anak tidak mandi, kasih biar saja. Hari Minggu lonceng gereja, mama juga tidak usah mandi, dan anak-anak cari jalan sendiri mandi baru pergi sekolah minggu. Ini tidak ada kerjasama. Lalu anak-anak dibawa dibaptis di mana? Di gereja. Berarti ingatkan mereka. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, setelah pencobaan itu mungkin masih ada kesulitan yang dihadapi. Perlindungan dan pemeliharaan Allah senantiasa diperlukan dalam hidup kita. Allah peduli, Allah mengerti hidup kita. Karena apa? Alkitab mengatakan iblis bergentayangan berjalan mencari untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi kalau yang kompromi, silakan urus. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan berarti. Ayat 16 itu, bunuh semua anak-anak. Kayak marah, karena dia marah. Bethlehem dan sekitarnya bukanlah kekuasaan yang luas, penduduknya hanya sekitar 1000-2000, mungkin dari AB ke Jayapura. Dan terdapat sudah 20 anak dibunuh. Dan dikatakan dalam Nabi Yeremia bahwa seorang wanita dia menangis dan dia tidak mau dihibur karena banyak anak-anak dibunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengambil bagian ini untuk melihat dibunuh artinya bahwa mereka jatuh ke dalam dosa, mereka dibiarkan orang tua, mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan, dan orang tua tidak mau kerjasama dengan Tuhan. Mari kita kerjasama dengan Tuhan seperti yang disampaikan firman Tuhan ini. Dinasehati dalam mimpi itu artinya bahwa kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan.
masih melihat kebaikan Tuhan, ayat 12 itu. Makanya kembalilah mereka ke jalan lain. Ada jalan yang membuat kita nyaman sampai kita tidak mau dengar suara Tuhan. Tetapi ada jalan yang tidak nyaman, tetapi disitulah Tuhan menuntun walaupun banyak duri, walaupun banyak badai, walaupun banyak angin, gelombang. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kita lebih senang melihat jalan yang tenang dan jalan tol. Berkat rohani yang kita dapat dari renungan ini. Anak-anak butuh orang tua yang rohani. Anak-anak butuh orang tua yang taat kepada Tuhan. Generasi kita mau bawa kemana kalau kita tidak pernah berdoa? Generasi ini kita mau bawa kemana kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan? Kemarin waktu penutupan evaluasi, saya katakan ada evaluasi rohani. Ikut KSP hari apa saja, lalu 1 bulan, 1 tahun berapa kali datang ke PKB atau ke PW dan lain sebagainya. Konsep firman Tuhan hari ini dari kemarin sampai hari ini bicara tentang Yusuf, berarti bicara tentang Bapa. Tadi malam kita Natal, ada seorang jemaat yang bilang, Bapak-bapak kurang, tidak ada bapak-bapak. Saya bilang baru tahu. Selama saya di Betania, kalau ibadah akhir bulan, kita bisa hitung bapak-bapak. Ibadah KSP kita hitung bapak-bapak. Ibadah keluarga mari kita hitung bapak-bapak. Inti kebijaksanaan dan kebangunan rohani keluarga ada di imam-imam dalam rumah tangga. Amin. Itulah sebabnya Yusuf bekerja sama dengan Allah, karena Allah menitipkan bayi yang menyelamatkan hidup kita. Allah melindungi keluarga kita. Mari jadilah orang tua yang bijaksana mendengar perintah Allah seperti Yusuf. Mendengar suara Allah berdoa. Jangan karena mencari makan sampai tidak pernah berdoa bersama dengan keluarga. Ada anak-anak yang sampai besar bapak dengan mama tidak follow dia untuk berdoa bersama. Jangan biarkan dia. Tanganmu yang penuh dengan berkat, berkatilah kepalanya. Setiap pagi bangun, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Harus kata-kata itu yang disampaikan ke kepala anak-anak. Bukan dipukul, dimaki. Bukan dibiarkan. Masak air panas, mereka minum teh. Bikin makanan yang enak, mereka makan. Makanya beberapa waktu saya katakan, kalau tunas itu kasih dong makan pisang goreng. Beli di itu, gerobak sana. Tapi kalau keluarga kumpul, saudara datang, tinggal babi saja yang tom belum potong. Ikan semua papeda kasih naik, harga diri ditaruh. Tapi anak tramandi kasih tinggal. Berdosa kita di hadapan Tuhan. Untuk apa Tuhan menitipkan anak-anak, cucu-cucu kepada kita? Makanya tete dan nenek itu dong surasa hidup itu tua dan dong surasa setengah mati. Jadi kalau cucu datang naik di atas meja dong kasih tinggal. Mau bongkar apa saja dong bilang biar saja. Tapi kalau pulang ke rumah dong bongkar dompo itu dong dapat pukul dari mana? Siapa yang suruh? Di nenek dan tete ton terdapat marah. Karena nenek dan tete sudah terlalu pahit hidup sampai akhirnya seperti itu. Tapi marilah kita bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama artinya punya hidup, ikatan dan juga hubungan spesial dengan Tuhan. Menyerahkan anak-anak dengan Tuhan. Jangan dorang mau ujian baru bawa amplop datang, sapu anak mau ujian, sapu cucu mau ini, terus besok lagi begini lagi baru cari pendeta, berdoa lagi dia sakit, bawa air lagi, kalau terada ya sudah pilih orang pintar dan sebagainya. Itu karena hubungan tidak akrab dengan Tuhan. Pembunuhan yang dilakukan Herodes sampai ke dia punya anak itu, Yusuf bilang, ini kalau dia punya bapak pembunuh pasti dia punya anak juga pembunuh. Ini iblis bekerja. Jadi pekerjaan iblis itu berkepanjangan. Iblis ini bekerja lembur, kita tidur dia kerja juga. Bapak ibu tidur, malam-malam iblis jalan-jalan, dia cek-cek. Kalau ada orang yang jalan ya dia kore-kore dia putar telinga dan dia bikin kejahatan yang lain-lain. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, bisakah kita mengungsi seperti Yusuf dan Maria? Pindah. Kasihan Yesus, sayang dia. Lahir sudah numpang
Sampai dia mungkin capek, jadi waktu 12 tahun dia lihat bait Allah, dia masuk ke rumahnya. Yusuf dan Maria kerja tidak lihat dia. Setelah dia melayani, orang menghujat dia, orang bilang dia omong kosong, ahli-ahli Taurat merasa lebih pintar. Yesus tidak pernah meletakkan kepalanya. Burung di udara punya tempat, tetapi anak manusia tidak punya tempat. Bapak Ibu, kalau saudara percaya Yesus, taruhlah di hatimu dan hidupmu. Gendonglah anak-anak, kalau dia sakit berdoa, baru pergi ke rumah sakit. Jangan baku marah baru pi jalan sampai sana, mama yang masuk pi urus administrasi urus. Bapak tuh nanti sabar. Telepon baru bilang, Bapak ada sakit, kasih tahu semua. Ini kita bangun hubungan vertikal horizontal antara Allah dengan hati kita dengan sesama, maka semua menjadi damai sejahtera. Serahkan anakmu karena punya hubungan dengan Tuhan yang spesial. Amin. Jemaat Tuhan, izinkan saya untuk membacakan persiapan kita untuk baptisan kudus. Pembacaan pengajaran baptisan kudus. Ada 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan menyucikan kita. Kita orang tua bersama dengan anak yang dikandung, bahkan yang diambil sebagai orang tua rohani dalam doa. Oleh sebab itu, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru disucikan dalam pembaptisan dengan air, yang menunjukkan bahwa kecemaran kita harus kita rendah hati dan kita dibersihkan. Itulah baptisan kudus. Yang kedua, dalam kematian berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa pembaharuan jiwa kita dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya dan kebangkitannya. Dengan demikian kita masuk ke dalam persekutuan yang hidup dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah, yaitu Bapa, menerima kita menjadi anaknya, dan Ia memelihara hidup kita dan menjaga kita. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang membagikan hidupnya yang suci, dengan demikian dosa kita diampunkannya. Dengan nama Roh Kudus menyertai kita, bekerja dan menjaga kita, menghibur kita, menggantikan semangat duniawi untuk kita hidup di dalam Kristus Yesus, supaya kita bersaksi di dunia ini. Yang ketiga, Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan kita. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar suatu perjanjian. Allah itu setia adanya, oleh sebab itu kita harus setia. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Jika oleh keselamatan kita jatuh dalam dosa, jangan kita tinggal saja dalam dosa. Haruslah kita ingat akan perjanjian kasih karunia itu, dan kita kembali memanggil Allah, dan Allah memberkati kita. Kita menyanyi nyanyian rohani 11 ayatnya yang pertama. Kami puji Engkau. Kami
Yesus suka dipuji dan dipermuliakan oleh anak-anak seperti kata-kata dalam Mazmur 8. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan. Di dalam jemaat Tuhan anak-anak kecil turut dipanggil, bukan sebagai orang yang di luar gereja, melainkan mereka adalah anak-anak dalam persekutuan jemaat di dalam gereja. Pembaptisan itu tidak menjamin keselamatan anak-anak kita, tetapi Yesus yang memberikan keselamatan bagi anak-anak kita, walaupun mereka tidak mengerti. Kita meminta anak-anak menjadi miliknya, supaya kita sungguh-sungguh dipanggil untuk menyerahkan anak-anak kita. Jemaat, kita menyanyi nyanyian yang sama, ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami minta daripadamu, terimalah anak-anak ini oleh kasih karunia-Mu. Kami bawa dan menyerahkan anak-anak ini kepadamu, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu, sebab anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah melepaskan dan menebus mereka. Berilah oleh kuat kuasa Roh Kudus bagi anak-anak ini, supaya mereka bertambah besar dan dari lahir dan batin, dan mereka diteguhkan dalam percaya, harap dan kasih kepadamu, dan nanti akhirnya mereka akan hidup dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya mohon bangkit berdiri untuk keluarga yang membawa anak-anaknya, Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk menjawab pertanyaan ini. Saya bertanya kepada keluarga atau orang tua rohani, adakah saudara-saudara percaya bahwa jalan keselamatan hanya ada dari Alkitab? Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan mengajar anak-anak ini dalam jalan selamat pada waktu dia berakal budi? Apakah jawabmu, orang tua? Allah mendengar janji Bapak Ibu. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri yang menjadi saksi sebagai jemaat. Dengarlah pertanyaan para jemaat sekalian. Jemaat, adakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat, hingga saudara-saudara menerima mereka di dalam jemaat? Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini dalam perjalanan hidup mereka sebagai jemaat? Apakah jawabmu, jemaat Tuhan? Allah di surga mendengar janji Bapak Ibu sekalian. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah Bapa.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Ernest Patrick Gray, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Ernawati Putri Gray, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Yane Irene Karayopi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Anissa Matu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Marcelus Matu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Teiser Karayopi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Kesia Violeta Merasi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Yan Idrus Snelius Merasi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Tri Keren Noralita Merasi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Bondan Rifano Merasi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Jada Elizabeth Divin Bisai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus.
Gavriel Reiki Othniel Bisai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, Henok Gibran Arul Bisai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Sadrak Edison Rirei, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Adrian Christine Merpati Rirei, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Stephen Tera Musei Pairi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Yehezkel Franky Aldi Maniani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Mario Immanuel Maniani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Buce Masmur Maniani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Linda Alfrida Maniani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Anton Aris Julian Taraseng,
Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Julia Sarah Rirei, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Farida Pitronella Flora Arobaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Michelle Rahel Reawaru, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Ivanka Yuliana Marani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Rikson Rawiyai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Bagus Irian Taran, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih Iga Taran, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Edi Ferdinand Taran, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Nince Everdina Bisai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Mangkepi Rifai Borumuni Bisai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Devi Robaha, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Aliando Fandi Robaha, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus.
Yunli Yuli Auparai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Roshulda Esther Fredela Auparai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Neymar Khalifa Auparai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Nathaniel Mesias Auparai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Sam Rudolf Auparai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Reinhard Ricardo Auparai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Geraldine Mariun Leticia Raubaba. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Bapak Ibu keluarga yang mau memberikan persembahan sulung dipersilahkan. Memuji Tuhan, sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan. Rohani 16. Sekarang persembahan sulung saja ya. Memberi persembahan sulung saja, bukan persembahan. Kita berdoa.
Bapak Ibu, kita isi persembahan sulung saja, bukan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menyucikan kami dan anak-anak kami dengan darah anak-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami minta pimpinlah dan kuatkan anak-anak itu, anak-anak yang kami gendong dan kami didik, dengan Roh-Mu yang kudus seumur hidupnya. Kuatkanlah mereka, juga orang tua, dan kuatkan setiap jemaat yang sudah mengaku dan bersaksi menjadi teladan, supaya semua kehidupan anak-anak ini dipimpin sebaik-baiknya. Berilah kepada orang tua tiap-tiap hari menjadi contoh dengan kelakuan dan perkataan yang suci, supaya si jahat itu jangan mendapat kuasa atas anak-anak ini. Kiranya anak-anak ini menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Mereka akan membesarkan nama Tuhan di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan setiap persembahan akan dibawa di palungan. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani yang sudah ada di liturgi, Ya Anak Kecil, Ya Anak Lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, di kandangmu ku berteduh. Kau lahir miskin
Mari kita berdoa. Dengan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, telah menerima anak-anak kami dalam baptisan kudus dan telah menyucikan kehidupan kami karena hati kami yang sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah hari ini kami bersuka cita oleh karena keselamatan yang telah datang di keluarga kami masing-masing. Tuntunlah jalan hidup setiap orang tua dan keluarga serta anak-anak bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk pendampingan rohani dari setiap orang tua, keluarga yang bertanggung jawab, para jemaat, majelis, pendamping bahkan pengasuh-pengasuh, guru sekolah minggu, dan juga semua unsur yang mengambil bagian dalam mendidik, bahkan juga berjanji untuk menjadi teladan bagi anak-anak ini. Ya Allah memberkati. Terima kasih untuk semua persembahan yang dibawa di palungan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua anak-anak yang dengan penuh sukacita, walau tidak mengerti tetapi penyerahan yang sungguh dari orang tua, Allah telah kuduskan dan sucikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati suasana dan situasi hati, keluarga, bahkan juga jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup adalah hidup dan diri kami, serta persembahan yang menjadi wujud kasih Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Berkatilah setiap rupiah ini untuk kerajaan Allah. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami dan syafaat kami dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyian rohani 45 ayat 1, 3, dan 4. Ayat 1 dan 3 dalam keadaan duduk, ayat yang keempat dalam keadaan berdiri. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, lahir dan Kau ku kasih, Kau harta rohku yang bakal, indah Jemaat Tuhan, jadilah teladan bagi anak-anak dan generasi yang diberkati dalam gereja ini. Jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam hari-hari hidup kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, pengasihan dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saat teduh, silakan duduk. Ya, demikianlah ibadah Natal kedua yang telah berlangsung. Ya, sekali lagi demikianlah ibadah kita, ibadah Natal yang kedua yang telah dilayani oleh Ibu Pendeta Esther H. Wanda STH dan telah berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya ada baptisan kudus. Oleh karena itu, kami atas nama jemaat dan majelis jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah di pagi hari ini. Lalu yang kedua, permohonan maaf kami kepada jemaat, secara khusus jemaat yang menyampaikan perpuluhan, dan ada 13 jemaat yang menyampaikan pengucapan syukur. Ini berkenan karena ada kesalahan teknis di sekretariat, sehingga pembacaan perpuluhan dan pengucapan syukur di pagi hari ini kami tidak dapat laksanakan atau kami tidak dapat bacakan, namun akan kami sampaikan atau akan kami bacakan pada minggu depan. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan ini atau kekeliruan ini. Lalu selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih juga kepada kostor dan penjaga gereja sehingga pelaksanaan ibadah kita di pagi hari ini boleh berlangsung dengan penuh hikmat. Kami juga sampaikan terima kasih kepada pengisi pujian solo dari week 3. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami mohon izin jemaat, ini pengucapan syukur dengan semua. Kami kerusakan printer dan kemarin ada kerusakan dan juga tinta dari hari libur yang tidak bisa beli. Jadi nanti yang sudah masuk semua persembahan akan dibacakan. Itu maksudnya. Jadi kesalahan teknisnya dengan alat-alat yang ada. Bapak Ibu dimohon untuk mengerti. Ya, selanjutnya kami undang teman-teman majelis agar supaya boleh mengambil bagian di depan untuk kita salam Betania. Ya, jemaat sekalian diundang bangkit berdiri